Uni Eropa menjatuhkan denda 120 juta euro atau sekitar 2,3 triliun rupiah kepada X milik Elon Musk setelah platform tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Layanan Digital atau DSA. Uni Eropa menjatuhkan denda 120 juta euro atau sekitar 2,3 triliun rupiah kepada X milik Elon Musk setelah platform tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Layanan Digital atau DSA. Ini menjadi hukuman pertama yang diberikan Uni Eropa berdasarkan aturan baru yang mengharuskan platform membersihkan konten ilegal dan melindungi pengguna. Uni Eropa menjatuhkan denda 120 juta euro atau sekitar 2,3 triliun rupiah kepada X milik Elon Musk setelah platform tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Layanan Digital atau DSA. Langkah ini memicu ketegangan politik baru antara Brussels dan Washington, terutama setelah sejumlah pejabat Amerika secara terbuka membela Elon Musk. Kasus ini juga menjadi tonggak karena menandai pertama kalinya Uni Eropa menghukum platform besar berdasarkan aturan digital terbaru. Regulator mencatat 3 pelanggaran yang dilakukan X mulai dari tanda centang biru yang dinilai menipu dan berpotensi membuat pengguna rentan terhadap penipuan. Sebelum diakuisisi Musk, centang biru menandakan identitas terverifikasi namun kini dapat dibeli siapa saja dengan biaya bulanan sehingga membuka ruang manipulasi. X juga tidak memenuhi kewajiban transparansi pada basis data iklan yang semestinya tersedia bagi publik untuk memeriksa sponsor, target audiens, dan potensi kampanye pengaruh. Selain itu, Komisi Eropa menilai X menciptakan hambatan berlebihan bagi peneliti yang ingin mengakses data publik platform tersebut. Kondisi ini dianggap menghambat pemantauan terhadap risiko sistemik yang berdampak pada pengguna di Eropa. Adapun dengan denda ini, Uni Eropa menegaskan komitmennya menerapkan sanksi tegas pada platform digital yang tidak mematuhi regulasi. Berbagai sumber ada Exchange. The Magnum Ice Cream Co. resmi melantai di bursa dengan valuasi 7,8 miliar euro usai berpisah dari Unilever. Langkah spin-off ini membuka jalan bagi perusahaan untuk mengejar pertumbuhan dan margin sebagai entitas mandiri. The Magnum Ice Cream Co. resmi melantai di bursa dengan valuasi 7,8 miliar euro usai berpisah dari Unilever. Magnum membuka perdagangan di Amsterdam pada harga 12,20 euro per saham sebelum bergerak sedikit naik di atas harga referensi 12,80 euro. Saham yang juga dibuka di London dan dijadwalkan diperdagangkan di New York melalui skema triple listing. Penjatuhan ini sempat mundur 1 bulan akibat penundaan operasional pemerintah Amerika Serikat, namun akhirnya dirampungkan untuk memberi ruang pertumbuhan baru setelah bertahun-tahun menjadi divisi dengan profitabilitas terendah di Unilever. CEO Magnum Peter Kerkulve menegaskan perusahaan kini fokus mengejar pertumbuhan 1 hingga 2% lebih tinggi dan memperbaiki profitabilitas yang selama ini tertinggal. Kapitalisasi pasar Magnum tercatat lebih rendah dari perkiraan beberapa analis yang mematok valuasi di kisaran 10 hingga 10,8 miliar euro. Sementara bagi pemegang saham Unilever, spin-off ini memberikan 1 saham Magnum untuk setiap 5 saham Unilever di tengah upaya restrukturisasi portofolio induk usaha. Magnum menargetkan pertumbuhan penjualan 3 hingga 5% per tahun mulai 2026, serta arus kas bebas hingga 1 miliar euro pada 2028 hingga 2029. Meski menghadapi tantangan dari tren kesehatan dan meningkatnya penggunaan obat penurun berat badan, analis menilai manajemen Magnum kini memiliki ruang lebih luas untuk berinvestasi setelah lepas dari Unilever. Adapun dalam jangka pendek, pergerakan saham Magnum diperkirakan dipengaruhi likuiditas karena tidak masuk dalam indeks besar seperti FTSE 100 maupun stok Euro 50, sehingga sebagian investor indeks berpotensi melakukan penyesuaian kepemilikan. Berbagai sumber, IDX Channel. Paramount Skydance kembali mengajukan tawaran akuisisi terhadap Warner Bros. Discovery untuk menyaingi proposal Netflix. Tawaran langsung senilai $30. Paramount Skydance kembali mengajukan tawaran akuisisi terhadap Warner Bros. Discovery untuk menyaingi proposal Netflix.
Perusahaan yang didukung keluarga miliarder Ellison mengajukan tawaran langsung kepada pemegang saham Warner Bros. Senilai $30 per saham untuk mengambil alih seluruh perusahaan. Proposal ini disebut lebih unggul dibandingkan penawaran Netflix karena menawarkan porsi tunai lebih besar di muka. Paramount juga menilai peluang persetujuan regulator lebih tinggi, terutama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kekhawatiran atas potensi dominasi pasar jika Netflix mengambil alih studio tersebut. Sebagai perusahaan yang lebih kecil dibanding Netflix, Paramount membawa portofolio besar seperti CBS News, Nickelodeon, dan Mission Impossible. Beberapa analis menilai kombinasi Paramount Warner Bros. Masuk akal karena memberi skala tambahan untuk bersaing dengan raksasa seperti Netflix dan Disney. Selain itu, hubungan Presiden Trump dengan keluarga Ellison diyakini dapat membantu kelancaran persetujuan regulator jika akuisisi ini dilakukan oleh Paramount. Meski demikian, Warner Bros. Sebelumnya menetapkan Netflix sebagai pemenang lelang dengan nilai kesepakatan sekitar $83 miliar termasuk utang. Paramount menilai tawaran mereka lebih baik karena menaksir nilai Warner Bros. Mencapai $108,4 miliar atau sekitar 1.085 triliun rupiah. Adapun Warner Bros. Menyatakan akan meninjau proposal Paramount dalam 10 hari kerja, namun untuk sementara belum mengubah rekomendasi awal terhadap Netflix. Berbagai sumber ADX Channel. Pemirsa, Mercedes-Benz resmi memperkenalkan GLB generasi kedua tahun 2027, SUV dengan 7 penumpang dan opsi full electric pertama kali dan hybrid, dibangun di platform MMA modular yang sama dengan CLA terbaru. Peluncuran global direncanakan awal 2026 dengan harga mulai Rp800 juta untuk ICE hingga Rp1 miliar untuk EV. Mercedes-Benz resmi memperkenalkan GLB generasi kedua 2027 dengan varian listrik GLB 250 Plus RWD hasilkan 260 DK dan torsi 335 Nm, akselerasi 0 hingga 100 km per jam, 7,3 detik dengan jarak tempuh 542 hingga 630 km dari baterai 85 kWh arsitektur 800 volt. Teknologi ini kalahkan EQB lama dalam performa dan efisiensi. Varian hybrid gunakan mesin 1,5 liter turbo 4 silinder M252, dipasang transmisi 8 speed DCT untuk transisi mulus bagi yang belum full EV. Sementara itu interior super screen 3 layar 10,25 inci digital, 14 inci infotainment, plus opsional penumpang dijalankan MBOS superkomputer dengan asisten AI suara. Fitur keselamatan adaptif dan suspensi elektronik tingkatkan kenyamanan keluarga urban. GLB baru pertahankan kemampuan off-road ringan dengan underbody protection dan trim mode opsional, cocok pasar Asia butuh SUV premium serbaguna. Mercedes gabungkan EQB Clini GLB, beri fleksibilitas ICE hybrid EV dalam satu model ikonik G-Class Mini. Edisi ini menjadi target keluarga modern yang mencari elektrifikasi tanpa kompromi ruang. Mercedes-Benz GLB 2027 revolusi SUV kompak dengan listrik 630 km, hybrid fleksibel dan desain lega, 7 kursi untuk era elektrifikasi. Inovasi MMA dan MBOS posisikan Mercedes-Benz pimpin mobilitas keluarga premium berkelanjutan. Peluncuran 2026 siap ubah preferensi konsumen global termasuk Indonesia. Berbagai sumber IDEX Channel.